Karena saya sendiri ya orang awam ya, orang lokal yang notabene berangkat ya juga istilahnya dari kampung lah. Itu pengetahuan sama untuk mencari ilmu atau pengetahuan tentang koi pada waktu itu masih sulit. Itu saya pernah membanggakan indukan saya 40 cm. Saya mulai pertama kali ikut show 2006. Kebetulan kita melewati musim-musim pancaroba itu kan sangat rawan. Kalau kita lengah ya kita pernah ikan bagus-bagus mati. Kayak karena ya itu jenis kohaku paling bagus. Kohaku paling bagus. Ya terus yang ikan-ikan yang lain susui sama kojaku juga bagus. Kalau soa di sini merahnya yang rontok. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, sahabat Koispedia yang awam jadi paham, bertemu lagi dengan kita di sini. Ini saya sekarang berada di tengah sawah, atau di sekeliling saya ini ada kolam koi. Dan sekarang saya bersama salah satu pembudidaya ikan koi yang ada di Blitar, bersama Pak. Kenalkan dulu, Pak. Ya, perkenalkan, itu nama saya Pak Purwo Prayoga. Oke. Saya usaha koi tekun sejak tahun 2004. 2004 ya? Ya, ini tekun. Daerah mana dulu, Pak? Ini di Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari. Gandusari. Ya, di lereng Kelut. Lereng Kelut ya? Ya. Berarti ini airnya air Gunung Kelut ya? Ya. Oke. Nah, ini mulai budidaya tahun 2004 tekun saya. Mulai tekun budidaya. Itu awalnya gimana kok bisa ke ikan koi itu? Ya. Saya dulu itu pada waktu sekitar tahun 93, saya baru tamat sekolah itu, di desa saya itu ada pembukaan pasar ikan. Pembukaan pasar ikan? Ya, di daerah Kecamatan Gandusari. Oke. Ada pembukaan pasar ikan yang pada waktu itu cuma ada 2 di Jawa Timur. Hah? 2? Ya. Satunya di mana? Yang satunya kalau nggak salah dulu di Banyuwangi. Oke. Ya. Nah, pada waktu itu saya sama desa diikutkan Karang Taruna yang khusus budidaya ikan yang dulu namanya Taruna Tani. Taruna Tani. Ngelola ikan di bawah tanaman padi pada waktu itu. Oh, mina padi. Mina padi ya. Oke. Pada waktu itu di ajaran itu dulu masih ikan konsumsi, Mas. Jadi ikan tombro lokal. Tombro ya? Ya, ikan tombro lokal, tombro punten yang dari Jawa Barat gitu. Berarti konsumsi. Oke. Setelah dibuka pasar itu ada salah satu pedagang itu yang membawa ikan koi. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan ikan koi, sama ikannya berkarakter seperti ikan mas, jadi sama. Sama ya? Ya, sama. Makanya saya tertarik karena warnanya juga bagus lah. Pada waktu itu sudah corak-corak gitu, Pak? Corak-coraknya itu sudah kelihatan bagus, itu kok aneh. Pada waktu itu kita belum namakan koi. Namanya apa? Dulu masih kita bilang tombro Jepang. Wah, tombro Jepang. Ya. Wah, mantap. Tahun 93 itu, terus saya dapat ketemu ikan itu, saya beli, pada waktu itu saya rawat. Dan faktanya nggak sulit rawat ikan koi pada waktu itu. Pada waktu itu nggak sulit, terus sampai ketemu ikan size 30 35 cm kalau sekarang ya. Itu sudah mulai bunting. Pada waktu itu sudah gendong telur. Saya 93 itu sudah mencoba membudidaya koi. 93 ya, Pak? Iya, 93 itu saya mulai budidaya koi ya, tapi ya sekedar hobi, Mas. Jadi bukan fokus untuk karena pada waktu itu saya masih sering juga merantau ke sana kemari kan gitu. Terus balik lagi lihat koi kan, saya dari kecil memang seneng sama ikan, makanya saya tekuni akhirnya gitu loh. Oke. Jadi 94 ya? 94 itu sudah pernah mijahkan koi, tapi ketemu yang bagus itu sulitnya luar biasa. Itu sudah ngerti ikan yang bagus yang belum, seperti apa? Tapi taunya itu ya ikan ada warnanya, cuma semacam itu. Tapi beriringan waktu karena saya ngerti koi, akhirnya ya ketawa-ketawa kalau ingat pada waktu itu gitu loh. Kalau bedanya sama tombro, ada bedanya nggak? Ya secara spesifik bedanya cuma di warna. Warna ya? Kalau dari keseluruhan hampir sama, cara memijahkan, cara perawatan. Kalau tombro itu
kan cuma kita sortirnya besar kecil di size. Kalau koi kan selain warna, selain besar kecil juga warna itu yang lebih penting, karena koi itu yang menentukan harga kan warnanya yang paling pokok. Nah terus sampai sekarang lahan kita langsung aja ya, ke lahan Pak Purwo ini sekarang ada berapa Pak? Lahan yang di sini ini ada 1 hektar. 1 hektar. Saya punya lahan 3 titik. 3 titik. Ya, yang di sebelah 3 desa Gadungan itu saya punya lahan kurang lebih 0,5 hektaran. 0,5 hektar. Ya. Berarti 1 hektar sama 0,5 hektar. Ya. Satunya lagi? Itu yang satunya lagi baru dapat itu sekitar 2000 meter. 2000 meter. Ya. Ini kolam rata-rata segini ya Pak ukurannya? Yang di sini ya, tapi yang di desa yang itu separuhnya ini. Karena lokasinya tidak memungkinkan untuk dibuat selebar ini ya. Ini berapa kali berapa ya? Kalau yang ini mungkin 60 kali 80 kali ya. 60 kali 80? Iya. Ada kurang lebih 10 petak ya di sini ya? Ya, ada 10 petak. Oke, nah kalau untuk show Pak, untuk show juga ikut? Saya mulai pertama kali ikut show 2006. 2006 di Blitar. Pada waktu itu belum kayak sekarang. Itu masih campur dalam satu bak untuk penjurian. Oh masih campur? Iya, campur. Di bak atau? Di bak. Di bak itu? Jadi sejenis seukuran itu dalam satu pet dulu itu di bak bulat. Nishiki Goi itu. Kita masukkan sana, lah juri itu mengambil ikan yang layak untuk dinilai. Jadi seperti kayak sortir gitu ya? Kayak sortir kayak gitu. Jadi dulu seperti itu. Oke. Terus pasca ada beriringan waktu, ada kemajuan zaman termasuk pengertian virus dan segala macamnya. Jadi kita nggak berani campur-campur ikan lagi karena pada pasca kontes itu banyak ikan yang mati. Oh setelah pulang dari arena banyak ikan yang mati. Nah, setelah itu dari pihak pemerintah atau perkumpulan koi itu menganjurkan untuk kontes berikutnya itu di dalam kantong plastik. Itu mulai tahun berapa? Itu sekitar tahun 2007-2008. Sudah mulai dalam kantong? Dalam kantong plastik itu. Oke. Nah kalau untuk budidaya sekarang ini yang fokusnya jenis apa ini Pak Pur? Sebenarnya saya sendiri itu senangnya di kohaku Pak, sama susui. Kohaku sama susui? Ya, karena dari pijan itu saya sudah pernah mendapatkan champion. Dari pijan hasil produksi saya sendiri itu pernah mendapatkan champion. Semua ya, kohaku dapat, ya, susui juga dapat. Susui bahkan pernah paling bagus sendiri ternakan saya pada berkisaran tahun 2012 itu. Pernah satu event itu saya dapat anggrek champion sama base kalau nggak salah. Base. Ya. Itu untuk susui ya? Susui ya. Kayak dulu saya pernah ketemu juga sama ikannya Pak Purwo waktu di Bali ya, Mas. Iya. Juara 1 sampai 5. Iya. Oh iya Pak? Iya. Juara 1 sampai 5 satu kelas ikannya Pak Purwo semua itu susui. Itu pernah ya. Tahun 2014 kalau nggak salah atau 2012 deh. Iya. Nah, itu kan dari untuk kontes. Nah, kalau untuk ini Pak, katanya ikan Blitar itu kan nggak bisa gede ya. Ya ada beberapa yang gede. Tapi saya masih sering dengar nih dari teman-teman yang komen, yang masuk ke DM, kemudian yang WhatsApp ke admin itu banyak yang bilang kalau ikan Blitar itu nggak bisa gede. Itu apa memang benar gitu Pak? Itu ya bisa benar bisa enggak. Gini masalahnya. Dulu pada waktu ikan awal-awalnya cuma jandaan itu. Jandaan? Iya, jandaan sebenarnya. Jadi teman-teman di Blitar itu nggak pernah manen ikan di size besar memang. Oh gitu? Jadi ikan di size 30-35 itu sudah panen, makanya sudah jual semua gitu maksudnya? Jual semua, makanya ikan di Blitar itu yang besar itu cuma induk. Oh gitu ya? Nah, karena itu ya akhirnya termakan oleh konsumen. Faktanya akhirnya ada imit di ikan Blitar nggak bisa gede. Besar. Sebenarnya dari customer saya dulu yang berkisaran tahun 2008 itu ikan yang dari saya itu bisa 80 cm pada waktu itu. Iya. Tahun berapa? Tahun 2008. 2008? Iya. Oke. Ikannya pada waktu itu gosiki. Jadi semenjak itulah saya juga berpikir, karena saya sendiri juga dengar dan saya juga selain saya pengusaha kan saya berangkatnya dari hobi. Iya. Sampai sekarang pun saya masih senang dengan koi itu. Makanya
saya juga mengikuti keadaan. Makanya ikan indukan saya wajiban harus besar. Harus besar. Ya. Besar itu di ukuran berapa? Minimal 60 cm. Minimal 60 cm. Ya, minimal 60 cm itu indukan. Jadi kalau dari produk saya itu pijan perdana 60 cm itu sudah biasa. Oh gitu. Ya. Nah itu untuk induk 60 cm anaknya bisa 60, bisa kurang atau bisa lebih? Ya gini, kalau indukan besar itu konsekuensinya yang bisa tumbuh besar itu persentasenya lebih banyak. Kalau gitu. yang kecil atau yang nggak bisa besar itu pasti ada, cuma sekitar di bawah 20% lah. Tapi lain kalau induk kecil, kalau induk kecil yang bisa besar itu paling cuma 5-10%. Oh gitu. Jadi terbalik gitu. Makanya saya wajibkan induk itu kalau seharusnya harus besar gitu. Besar, ya? Induk itu harus besar. Karena koi itu besar itu sudah punya poin atau penilaian tersendiri. Iya. Itu kebanggaan banget itu. Iya. Kalau kita punya ikan gede. Nah pernah nggak mijain ikan kecil gitu pernah Pak? Dulu pernah. Jadi gini ceritanya. Saya dulu itu karena saya sendiri ya orang awam ya, orang lokal yang notabene berangkat ya juga istilahnya dari kampung lah. Itu pengetahuan sama untuk mencari ilmu atau pengetahuan tentang koi pada waktu itu masih sulit. Itu saya pernah membanggakan indukan saya 40 cm, itu pernah. Jadi pas ada acara di Jakarta, ada pameran pada waktu itu, saya juga ikut pameran. Ya di situ ngobrol-ngobrol sama eksportir, sama showroom-showroom besar di Jakarta. Ngobrol-ngobrol itu tanya-tanya indukannya berapa Pak gitu. Dengan rasa bangga saya bilang besar Pak, 40 cm itu. Itu yang saya ngobrol orangnya tersenyum saja. Itu terus loh gimana toh Pak? Apakah ada ikan koi itu paling besar ukuran berapa? Ya, ikan koi itu sebenarnya kalau indukan itu harusnya di atas 60. Waduh, apa ada? Nah, setelah itu kan pada waktu ada kontes, ada ikan masuk dari peserta-peserta pada waktu itu dari Pak Budiono Gunawan kalau nggak salah. Itu ikannya itu rata-rata di atas 70 cm, 80. Wah, baru itulah saya sadar, wah masa ternyata ikan itu kecil gitu. Ikan saya itu kecil, jadi memang seperti itu. Terus akhirnya saya juga belajar dari buku-buku. Saya kebetulan dapat buku-buku. Jadi kematangan gonad 2 tahun dan seterusnya saya pelajari terus. Akhirnya ya memang ikan koi itu faktanya bisa besar. Dan ikan koi juga bisa berumur panjang. Itu karena saya terus belajar mengetahui bagaimana sebenarnya koi. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi untuk selanjutnya ya setelah itu ya makanya saya berpikir bagaimana saya harus punya induk besar. Harus itu ya? Iya. Pada waktu ada kontes di Blitar kalau nggak salah tahun berapa ya dari pihak pemerintah dari asosiasi itu mengadakan lelangan induk. Itu saya patungan orang 7 kalau nggak salah. Beli indukan gede? Beli indukan besar. Induk impor? Induk impor. Kojaku pada waktu itu patungan. Kita patungan 5 orang itu dengan harga kalau nggak salah sekitar hampir 5 juta itu. Waktu itu ya? Iya, satu ekor itu hampir 5 juta. Terus sistemnya kita pijahkan, kita bagi burayanya, kita bagi nenernya itu kita bagi-bagi. Gitu. Oh dibagi, ditebar bareng gitu? Dibagi-bagi sama yang urunan tadi. Nah kalau persentase ikan bagusnya itu kira-kira berapa persen Pak dari total semua anakan? Kalau kita sortir pertama itu biasanya kita ngambil maksimal itu berkisaran 20%. Jadi kalau kita misahkan keluar sekitar 100.000 ya kita paling dapatnya sekitar 20.000. Itu sortiran pertama. Bulan pertama? Iya, sortiran pertama itu usia sekitar 40 hari lah. Lebih mudahnya seperti itu. Nanti sortiran kedua itu mungkin kita ambil 30%. Dari 2.000 kalau 30%-nya tinggal berapa. Iya. Dan begitu dan seterusnya. Kalau sampai untuk menuju size 50 up, kira-kira tinggal berapa ekor itu Pak? Ya kemungkinan kalau dari satu indukan itu kita masih bisa dapat 100 lah. 100 ya? 100 ekor itu insya Allah masih dapat. 100 yang 50 cm up gitu ya? 50 cm up itu 100. Karena dari hasil kesemuan itu selain kita pilih secara kualitas warna, kita kan juga pilih bodinya. Oh iya. Jadi kita juga sering ketemu ikan yang secara kualitas warna, pattern, polanya bagus, tapi tulangnya kecil, ya itu ikan itu nggak bisa besar. Iya, kelemahan. Cuma memanjang gitu. Iya. Saya pernah punya ikan seperti itu. Jadi kalau dilihat kurang enak.
Jadi cuma panjang aja Ya, gitu, nggak ada mekarnya. Nggak ada mekarnya, itu pernah. Mungkin ya faktor pakan juga pengaruh. Oke. Terus kalau untuk kesulitan budidaya apa aja, Pak? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak pernah ada kesulitan. Kalau untuk saat-saat ini cuma kita di pemasaran, Mas. Oh, kalau untuk saat ini pemasaran. Nah, pemasarannya untuk ikan-ikan grade B itu sangat sulit sekali. Dan itu pun tidak menutupi biaya operasional. Oh gitu, jadi grade B dijual nggak bisa nutup? Ini nggak bisa. Tapi kalau sekitar 5 tahun yang lalu itu masih bisa untung. Masih oke ya? Nah, masih oke. Kalau sekarang itu, makanya kita sarankan untuk teman-teman yang budidaya koi itu kita benar-benar memperhitungkan akan kualitas ikan. Jadi nggak perlu banyak, yang penting ikannya benar-benar kualitas. Oke. Mungkin itu harapan saya. Iya. Kalau penyakit gimana, Pak? Tentang penyakit? Kalau penyakit itu kita sudah jatuh bangun masalah penyakit. Jadi selama kita istilahnya teliti dan kontrol baik masalah perawatan air sama kondisi musim serta kenali jenis penyakit ikan koi, insya Allah nggak ada masalah. Oke. Semua bisa teratasi. Jadi yang penting kita harus teliti. Terutama untuk masalah kualitas air. Air ya. Itu benar-benar kita perhatikan untuk kesehatan ikan. Iya ya. Nah selain pakan nih, ada nggak vitamin atau tambahan-tambahan makanan apa yang untuk ikan koi supaya ikannya tetap aman gitu, Pak? Ya, kalau masalah itu dulu itu ada pabrik yang mengeluarkan produksi pakan yang vitamin ya, vitamin itu untuk daya tahan dulu. Tapi untuk sekarang itu obat tersebut atau vitamin tersebut kita sulit. Oh gitu. Nah, sulit mendapatkan karena nggak tahu lah dari peredaran sudah ditarik atau gimana. Makanya kita cari solusi. Solusinya gimana? kita pakai rempah-rempah. Oh rempah-rempah Ya, rempah-rempah itu pengaplikasiannya gimana tuh? kita pakai daun-daunan. Daun-daunan itu kita tumbuk, kita haluskan. Kalau boleh tahu daun apa aja, Pak? Yang pernah biasa saya pakai itu daun jeruk, Mas. Daun jeruk? Jeruk, daun jambu bruto. Itu yang menurut pengetahuan saya itu kan kandungan vitaminnya tinggi. Daun jeruk, kita pakai juga daun sirih. Daun sirih. Untuk antibiotiknya. Daun jeruk apa? Kita pakai daun jeruk yang bisa untuk masak itu, jeruk pecel. Jeruk pecel. Ya. Ya. Terus sama daun kelor. Itu kita tumbuk, kita haluskan, terus kita campur sama air, kita rendam sama pakan. Jadi gitu. Jadi kalau kita membuatnya banyak harusnya pakai air matang dan disimpan mungkin di kulkas atau gimana. Jadi nggak direbus ya? Awalnya direbus. Oh direbus. Ya, tapi karena kalau sampai berapa hari itu kan nggak pas, Mas. Itu nanti akan beralih fungsi. Jadi makanya kita simpan di kulkas. Oke. Jadi biar kita bisa pakai untuk mungkin 1 minggu sekali buatnya. Ya. Sama bawang putih juga. Bawang putih. Itu penting sekali. Jadi setiap ngasih makan tetap dikasih campuran itu. Jadi kita nggak pernah ngasih makan kering. Jadi pakan harus ada rendaman rempah-rempah semacam itu. Mungkin ya tambahan ada kunyit, ada jahe dan macam itu lebih bagus. Oke, jadi bisa rempah-rempah untuk campuran makanan apa aja. Itu daya tahan ikan akan lebih baik. Ya kalau suka dukanya kalau kita mijakan dan ketemu ikan yang bagus-bagus, pas kebetulan kita melewati musim-musim pancaroba itu kan sangat rawan. Kalau kita lengah ya kita pernah ikan bagus-bagus mati. Keok. Karena ya awal-awalnya kita putaran sirkulasi airnya kurang bagus, terus kita perawatan airnya kurang, penggunaan probiotik sama fermentasinya kurang apa ya istilahnya rutin. Akhirnya airnya rusak, lah itu dihantam sama istilahnya parasit, kayak kutu jarum, kayak kutu kura-kura semacam itu. Akhirnya ikan stres, bakteri, virus masuk. Pada saat kondisi antibodi menurun, penyakit masuk gitu ya. Nah, itu kita harus pasti berkorban. Makanya kita harus teliti dari awal. Misalkan kita pemberian atau membasmi istilahnya parasit itu ya harus rutin. Jadi kita teliti mungkin 3 bulan sekali. Kalau ada perlu dibasmi sama obat-obatan itu kita pakai itu supaya ikan itu tidak terkena parasit. Ya, oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk daerah sini cocoknya untuk jenis apa ini, Pak? Yang sudah saya alami itu jenis kohaku paling bagus. Kohaku paling bagus. Ya, terus yang ikan-ikan yang lain susui sama kojaku juga
Oke. bagus. Kalau soa di sini merahnya yang rontok. Oh gitu. Memang nggak bisa ya? Ya persentase keberhasilan untuk soa itu kecil sekali. Oh gitu. Makanya kalau muncul soa dari daerah saya, itu daerah lain pasti lewat untuk dijadikan Pasti konten. super gitu. Iya, pasti bagus sekali. Kalau bisa hidup di Iya, sini pasti super pasti gitu. bagus. Karena saya pernah iseng-iseng soa itu ya ketemu itu ya benar-benar dapat champion di show itu. Oke. Wah, keren banget. Ya, tapi itu resikonya ya itu tadi dalam sistem bisnis kita akan hancur Ya, karena sangat sulit sekali untuk menemukan ikan yang berkualitas seperti itu. Ya, mungkin satu bijan cuma bisa dapat hitungan jari itu ya. Itu untung-untungan aja, kadang-kadang nggak dapat Kadang sama nggak dapat. sekali. Oh, berarti memang lebih baik cari yang cocok untuk Ya, yang cocok di wilayah sini. Wilayah. Itu. Jadi kohaku itu paling sangat bagus. kok aku jago sama susu ya. Ya, kalau Oke. jenis sanke itu masih kalah sama ngelegok. Hmm, Walaupun saya pernah mijahkan satu induk, sebagian burayanya di ngelegok, sebagian di sini itu hasilnya tetap bagus yang di bagusan ya? Oh Bagusan. gitu ya. Saya pernah ngalamin. Jadi memang wilayah-wilayah itu beda wilayah beda tentu. hasil. Iya, karena sebenarnya bukan wilayah sih. Kalau menurut saya cuma struktur air sama tanahnya. Tanah ya. Ya, kadang-kadang ada yang sama. Di sana pun ya juga ada yang gagal juga. Oke. Di sini pun ya juga ada yang cocok untuk jenis itu gitu loh. Jadi cuma struktur tanah sama air. Jadi kita harus bisa mengenali tanah Ya, dan air kita makanya- cocoknya untuk apa gitu. Nah, makanya kita harus melakukan proses uji coba. Makanya kolam saya yang ini dulu itu tahap awal itu seluruh jenis ikan saya pakai. Masuk, ya. Saya coba, terus saya amati yang cocok jenis apa. Ternyata di sini ya 3 jenis itu. Kujaku, susui sama kohaku. Kalau aku ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Pur Ya. atas waktunya. Nah ini teman-teman kita belajar banyak dari Pak Purwo, jadi tentang budidaya, tentang suka dukanya, bagaimana mengenali jenis apa wilayah atau air atau Ya. tanah yang cocok untuk apa. Jadi kita nggak bisa sembarangan masukkan ikan di sini. Kalau di sini cuma cocok untuk 3 jenis ya jangan masukin ikan yang lain gitu ya Pak. Iya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap di Koispedia, yang awam jadi paham.